Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri, dan yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku mudir madrasah Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri, dan Bapak Ibu di rumah yang selalu mendoakan saya dan yang selalu saya sayangi. Dan tak lupa teman-teman kelas 6 yang berbahagia. Saya di sini akan menerangkan tentang takarub dengan sembelihan. Yang pertama yakni munasabah ayat. Pada ayat sebelumnya Allah menerangkan bahwa jalan ketakwaan adalah memuliakan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah. Dengan apa? Dengan melahirkan suatu ketaatan dengan cara mengiring unta-unta ke Makkah untuk persembahan agungnya. Sebagai apa? Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sekaligus simbol untuk agama Islam. Kemudian makna global. Di sini menjelaskan bahwa unta yang digiring ke Makkah dalam untuk bentuk ketaatan tersebut, yakni setelah digiring ke Makkah, unta tersebut dengan cara memuliakan, mengarunginya, menandainya, kemudian menyembelihnya, dan yang terakhir menghidangkannya sebagai santapan orang-orang fakir miskin, yang mana memberikan kemanfaatan kepada kita dalam dunia dan akhirat. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang daging-daging yang telah disembelih tersebut, bahwasanya kemanfaatan daging tersebut tidak akan datang kepada Allah, bukan, tetapi yang sampai kepada Allah yakni berupa kepatuhan, ketaatan, dan juga ketakwaan. Dan yang terakhir sebagai penutup, Allah juga mewajibkan kepada orang-orang mukmin untuk selalu bersyukur dan mengagungkan nikmatnya atau mengagungkan Allah juga. Kemudian selanjutnya adalah kandungan hukum. Kandungan hukum yakni yang pertama, apakah yang disebut dengan budna? Menurut kesepakatan para ulama, budna adalah sebutan khusus untuk unta, baik itu jantan ataupun betina. Kemudian ada pendapat Imam Hanafi, budna yakni hanya untuk unta dan sapi saja. Jika ada seorang yang bernadar dengan kata budnah tersebut, maka hanya boleh menyembelih unta dan sapi. Jika selainnya, maka tidak boleh. Kemudian menurut Imam Syafi'i, budnah tersebut hanya untuk unta saja. Begitupun dengan orang yang bernadar dengan budnah, maka hanya boleh dengan unta saja. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan apa yang lebih utama untuk disembelih kurban dan hadiyu, yakni yang lebih utama adalah unta, kemudian sapi, baru dengan kambing atau biri-biri. Yang kandungan hukum yang ketiga yakni hukum makan daging binatang hadiyu, hukum memakan daging binatang yang dikurbankan, yakni menurut Imam Hanafi, jika berkurban dam maka untuk menebus dam, maka pengorban tidak boleh memakan sama sekali. Menurut Imam Malik, jika berkurban dam dan nadar maka tidak boleh. Maka selain dam dan nadar boleh. Menurut Imam Syafi'i, semuanya boleh kecuali kurban wajib saja, yang didasari pendapat tersebut didasari surat Al-Hajj ayat 8 dan 36. Yang kemudian yang terakhir adalah hikmah tasyrik. Pemuliaan hewan hadiyu dan takarub kepada Allah itu termasuk syiar-syiar agama Islam. Yang kedua,
yang lebih utama untuk berkurban adalah unta, sapi, dan kambing. Unta disembelih lebih utama dengan langsung ditebas. Kemudian yang nomor 3 adalah waktu penyembelihan yang lebih utama adalah ketika waktu nahar. Yang nomor 4 yakni hikmah memberikan kemanfaatan kelebihan dalam dunia dan akhirat. Yang terakhir adalah mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim dan putranya, yang mana Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Beliau pun melakukannya. Sekian dari saya tentang takarub dengan sesembelihan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.